Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya itu mesinnya masuk tuh. Katanya Iya. masuk enggak tapi Ini belum masuk sama sekali. saya cek. Mbak, apa mas? Oh, hari ini masuk dan kayaknya nggak dulu apa belum gitu pak. Terus besok saya mau masuk. Alasannya Nggak tahu. maksudnya enggak sakit ya dia ya. Kalau dulu kan habis jatuh ya, Iya. itu ditolerir ya karena sakit ya jatuh. Tapi setelah itu kan nggak ada kendala kan untuk kesehatan kan, enggak kan? Cuma kendala M aja kan? Iya. Nah ini ada realita kebetulan orangnya ada, nanti tanya. Dulu dia dapat KIP, terus semester 2 hilang, semester 5 ya masuk lagi ya. Ya pak. Angkatan 21 dulu semester 5. Nah, semester. Di semester 3. Nah setelah itu setelah masuk ternyata KIP-nya hilang, loh kan gitu. Nah, ini akan terjadi kasus serupa, indikasi awal, gitu loh ya. Jadi seperti ini tadi saya minta tolong Mas Yuafa. Kebetulan Mas Yuafa itu kan KIP ya. Pak, ini saya sudah menemukan indikator penyelewengan. KIP yang mulai menyeleweng. Tolong saya didatakan. Ya, anak-anak KIP yang menyeleweng. Ya. Nanti yang menyeleweng itu biar saya cabut tak kekno arek sing akas. Ya, karena arek-arek sing akas kan akeh. Yang bener-bener butuh. Dan arek males dikai gitu kan nggak tepat sasaran kan? Walaupun dia memang secara perekonomian butuh. Nah, tapi dia malas kan, selain butuh dia juga harus rajin. KIP itu dua itu aja wes, gak ada lain-lain. Ya. Butuh yang rajin akan tak pindahkan masuk ke situ. Bagaimana caranya? Ya saya yang nanti mencari tahu. Ya. Ini kayak jadi saya juga mencoba mencari anak-anak yang butuh secara perekonomian, yang benar-benar ujian dan butuh desakan. Ini nanti bisa tak lempar, tak masukkan ke yang sini. Ini masih penjaringan. Dan yang dapat KIP berapa orang kelas ini? Dua. Ya, yang di sini dua ya. Saya tolong didatakan teman-teman KIP. Ono acara kumpulan nggak KIP itu? Biasanya kalau awal semester itu loh, ngumpul nggak kalian? Dikoordinasi sama senior nggak? Belum. Oh, jadi pokoknya ada yang nggak aktif. Kalau kalian tahu, oh, Pak ini teman saya KIP semester 2, entah prodi apa dan lain sebagainya, selalu dikabari. Baru nanti saya yang cross check kenapa kok nggak masuk dan lain sebagainya. Nah, harapan saya itu kok nek wis gak aktif ya wes tak pindahi arek sing aktif. Gitu. Ya saya minta tolong itu ya. Barangkali ketemu selain Mas Ahmad. Nah, nanti akan karena satu sampean kan sudah, setelah ini saya menghubungi. Yang penting kan sampean sudah menghubungi, beritikat, kok dia nggak bergerak. Ya nanti tak tanya, sampean isi niat kuliah enggak? Enggak, tak pindah loh ya KIP-nya. Enggak dia tetap gak mau, gak masuk setelahnya, ya sudah, tak pindahi KIP-nya. Itu ya. Karena di kelas ini saja kan sudah ada yang butuh juga. Gitu ya, di kelas yang lain ada juga. Di satu uning saya rasa arek sing rajin kok ada, nanti dititipkan ke sini dipindah. Tuh intermissionnya. Sekarang kita masuk ke pujangga baru. Oh ini tak muncul ya, kita ini dulu. Oke, kita sekarang kemarin sudah kolonial dan balai pustaka. Sekarang kita masuk pujangga baru dan perubahan estetikanya ya. Untuk agendanya hari ini itu kita biar bisa memahami kapan sih periode pujangga baru ini muncul ya. Kemudian setidaknya kalian juga mengenal tokoh-tokohnya yang menjadi pelopor angkatan ini dan memahami estetika sastranya dan menganalisis ciri-cirinya. Itu yang diharapkan untuk capaian ini ya. Kemudian untuk latarnya ini
Ya, ini saya ambil satu edisi ya, sampul yang di sebelah ini, gambar orang ini sampul majalah Pujangga Baru ya. Volume 2 Agustus 1937. Gambar sampulnya ya. Jadi nama Pujangga Baru itu diambil dari nama majalah ini dan disebut sebagai periode Pujangga Baru dari kemunculan majalah ini. Banyak sastrawan-sastrawan yang tulisannya dimuat di majalah ini, sehingga orang-orang seperiode itu disebut sebagai angkatan Pujangga Baru karena majalah ini. Ya. Jadi pergerakan kecil itu bisa menjadi momentum-momentum yang besar. Ya, jika kita belajar dari sejarah, majalah ini stensilan. Kalian tahu stensilan? Dan rata-rata majalah kan memang stensilan, tapi ini stensilannya kertasnya masih kertas buram. Ini, ya. Jadi sesuai kemampuan, ada perjuangan sesuai kemampuan. Dan ini tercatat dalam sejarah sastra. Gerakannya kecil, ya. Tetapi ini menjadi penanda masa sebagai lahirnya angkatan Pujangga Baru, ya. Jadi di situ. Jadi kalau kalian ingin melakukan perubahan, tidak harus melakukan perubahan besar, perubahan kecil, ya, konsisten, ya, masa akan mencatatnya menjadi perubahan yang sangat berarti. Kalau sekarang mungkin enggak lah, ini dulu pada masanya mungkin menjadi hal yang biasa. Tetapi karena ini dilakukan konsisten, dilakukan dengan serius, ini dijadi sebagai sebuah gerakan yang serius. Jadi seperti itu, tidak perlu gebrakan besar. Kecil, serius, konsisten. Ini dalam sejarah dicatat. Bahkan untuk periodisasi disebut sebagai namanya. Nah, ini Balai Pustaka. Kemudian Pujangga Baru. Nah, Balai Pustaka ini yang besar. Pujangga Baru ini perlawanan dari Balai Pustaka. Karena apa? Ini orang-orang sastrawan sendiri yang buat. Nah, masa sih kita yang nggak masuk ke Balai Pustaka, kita nggak bisa berkarya, kita nggak eksis? Gimana caranya kita bertahan untuk kekaryaan? Orang-orang gelisah ini berkumpul, buatlah majalah ini. Ya. Jadi pergerakan itu awalnya dari perkumpulan, dari kegelisahan. Ya, membuatkan gerakan kecil dan konsisten, ada bentuk dokumentasi. Nah, itu loh yang dibaca oleh sejarah. Ya. Nah, hal itu selain ini, orang yang kuat pusat dokumentasinya itu H.B. Yasin. H.B. Yasin sebagai seorang sastrawan, dia juga seorang dosen. H.B. Yasin kemana-mana jalan kaki. Ya. Setiap dia ada tugas atau penelitian dari kampusnya, nah dosen selain mengajar itu kan meneliti sama pengabdian. Ya. H.B. Yasin ketika penelitian di daerah terpencil, ya, di kota ini katakan di Mojokerto misalnya, H.B. Yasin datang ke sini, ada sastrawan siapa di sini? Bukunya apa? Nah, itu dibeli sama H.B. Yasin. Dia keliling-keliling Indonesia, ya, untuk membeli karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan daerah itu. Menurut kalian itu gerakan kecil apa gerakan besar? Nah, gerakan kecil itu dilakukan oleh H.B. Yasin, dan sekarang di Jakarta di Taman Ismail Marzuki ada gedung H.B. Yasin yang mengumpulkan dokumentasi H.B. Yasin, buku-buku stensilan, lembaran sastrawan di seluruh Indonesia itu sekarang dimiliki oleh Taman Ismail Marzuki, berarti diakuisisi negara menjadi dokumentasi sastra H.B. Yasin. Gerakannya kecil, tapi sekarang menjadi sesuatu yang besar, nasional. H.B. Yasin hanya ingin mendokumentasikan orang-orang yang suaranya tidak terdengar. Tapi sekarang kalau kalian nanti punya kesempatan ke Taman Ismail Marzuki, di pojok situ, ya, di pojok gedungnya tim pertunjukan itu, di sebelah belakangnya ada gedung kecil, ya. Di situ ada warung kopi, dan warung kopi di situ ngumpulnya para seniman. Di Taman Ismail Marzuki kebetulan, alhamdulillah saya sudah punya kesempatan ngopi di situ, bertemu dengan para seniman-seniman itu. Nah, ternyata dulu sesuatu yang kecil
ya, lambat laun itu menjadi besar, menjadi wacana yang sangat penting. Makanya saya kerap kali menyampaikan kepada anak-anak, dokumentasi tugas kuliahmu itu. Jangan hanya dibiarkan menjadi tugas kuliah, dijadikan portofolio. Bagaimana caranya? Nah itu saya pernah menulis apa, itu dicatat. Ini biar bisa menjadi sesuatu di mana tugas makalah itu masukkan ke blog, berindak menjadi sebuah tulisan. Betul kan, sudah saya ajari ya kelas ini. Itu pendokumentasian kecil. Ketika nanti kalian sudah pada taraf tertentu, itu akan menjadi sesuatu. Nah, tapi kalau kalian nggak mengumpulkan yang kecil-kecil itu, ya, kalian nanti sampai kapanpun ya nggak akan dapat apa-apa. Gitu loh. Jadi sesuatu yang kecil, ketika nanti kalian manfaatkan dengan baik, dengan konsisten, ledakannya luar biasa. Banyak hal-hal kecil yang menjadi hal besar seperti ini, ya. Abu Yasin itu contohnya, dia personal. Kalau ini kelompok, ya. Kelompok menjadi periodisasi sastra, yang personal menjadi pusat sastra Indonesia. Dokumentasinya kalau mau mencari dokumentasi sastra dari waktu ke waktu yang tidak dipublikasikan, di situ ada. Kalau yang dipublikasikan kan kita ke perpus, gampang ya. Hanya berupa buku, berupa koran, kita nyari itu ke perpustakaan ketemu. Tapi yang tidak terdokumentasikan, ya itu di pusat dokumentasi sastra Abu Yasin. Nah, seperti itu. Ya, jadi lakukan pendokumentasian. Nanti kalau artikel ilmiah masuk ke Google Scholar. Ya. Sebentar ada telepon ya. Dan lagi karakteristiknya umum, ya, untuk umumnya ini periode ini individualisme kasihan ya. Kemudian rasionalitas itu diutamakan. Kenapa? Bagaimana agar kita bisa lolos dan tetap berkarya di sini. Kemudian bahasa itu dari titik ini menuju modernitas itu di periode ini. Kalau balai pustaka seperti yang saya sampaikan kemarin itu masih khas Melayu bahasanya ya. Nah ini sudah mulai bahasa-bahasa Indonesia atau Melayu modern dari titik ini. Ya, nanti puncaknya di 45 dimulai oleh Khairil Anwar. Kita bahas di pertemuan selanjutnya 45 itu. Ya, tapi sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, ini tokoh-tokoh yang paling berpengaruh yang paling berpengaruh. Tidak hanya ini, ya, tapi ini yang paling berpengaruh, yang mempelopori salah satunya majalah Pujangga Baru. Salah tiganya, 3 orang ini. Singkatan Adhikarisma banyak, itu disingkat kalau di dalam obrolan-obrolan sastra STA. Ya, kemudian Sapadi Djoko Damono itu disingkat dengan SDD. Itu ya, jadi kalian nanti biar gak asing, karyanya SDD, apa ya SDD? Nah, Sapadi Djoko Damono. Nah, ini kemudian Amir Pane. Ya, Amir Pane ini yang saya suka. Dia bukan orang dekat-dekat sini, tapi nulis naskah Senjakalane Mojopahit. Ya, kalau Pane-Pane ini kan keluarga Sumatera sana ya, keluarga Sumatera itu. Tapi dia nulis tentang Majapahit, ini menarik. Naskahnya agak sulit, tapi bisa menjadi bentuk visual imajinasi kerajaan Majapahit. Kalau ada kesempatan itu nanti bisa searching di YouTube pementasannya ya kalian yang Mojopahit. Ya apa sih harapannya Armin Pane seorang sastrawan itu? Ya. Jadi untuk perubahan estetikanya, ya, oh ini ke enter ya L-nya ya. Dari kolektif menjadi individual, dari tradisional menjadi modern, dari simbolik klasik menjadi ekspresi personal. Mengapa? Ini loh dek, nek semakin orang nggak terikat itu berarti semakin individual. Kalau terikat berarti ngomong pakem. Pada tahapan ini jelas enggak? Misalnya, sing dekat dengan kalian ini apa? Bandengan dekat nggak? Dengar istilah bandengan? Iya. Ya, bandengan itu kan seni tradisi. Dia punya pakem. Ya, ini yang namanya kolektif, kelompok. Ya,
ketika ini diberi tawaran menuju modern, jangan ngetrans, jangan dadi, nggak bakalan mau. Betul ya, karena ini ciri kolektif. Nah ini loh maksudnya. Nah, tetapi ketika masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan, ya nggak boleh yang namanya ngetrans, khawatir lah. Misalnya, ya Mbak apa namanya? Vita, Mbak Vita menjadi panitia acara Hardiknas di kabupaten, ya. Kemudian Pak Kadis meminta Mbak datangkan bandengan, tapi ojo dadi loh ya. Sampean menghubungi, waduh bingung ya. Sopo iki gak bandengan ini? Telepon satu-satu. Tapi nggak boleh dadi. Oh nggak bisa, harus dadi. Ngubungi mana? Oh nggak bisa, harus dadi. Nah, akhirnya apakah sampai tetap mengundang mereka atau mencari alasan kepada Kadis? Nah, kan di situ poinnya. Nah, ini yang ketika dibawa ke modern, sesuatu yang klasik itu bisa masuk ke modern asalkan ada penyesuaian gitu. Nah, ini awal estetika itu dari periode ini sastra di Pujangga Baru. Itu maksudnya. Saya beri contoh sing gampang bandengan tadi. Ya, estetika lama versus baru di sini yang membedakan, ya, terikat, ya, kemudian kolektif itu ciri tradisional, ya. Oh, kamu tuh ya kursor tak apa-apa, no tuas kamu tuh. Kemudian kalau yang baru ini bebas dan ekspresif, menonjolkan individu. Ya, makanya kalau mau berkesenian di era saat ini itu enak. Enaknya apa? Ya, bebas berekspresi. Seorang personal bisa, nggak harus berkelompok. Kalau dulu harus punya kelompok. Ya. Tetapi apakah benar realitanya seperti itu? Tidak. Di lapangan, ya, saya kayaknya pernah bercerita sama Akmal dan teman-teman. Ada seseorang baru namanya Ahmad Fatomi masuk ke Mojokerto. Orang-orang mengira itu saya, tapi bukan. Dia pendatang baru, anak Unesa semester akhir, jurusan teater. Orang-orang mengira itu saya karena namanya sama, tapi tulisannya berbeda. Nama saya ada K-nya, dia nggak ada K-nya. Nah, dipikir teman-teman itu saya. Semua pasukan dikerahkan untuk membantu. Nah, pada titik tertentu ketemulah mereka itu dengan saya. Dua acara kok gak ngomong-ngomong, ya acara apa? Aku gak gawe acara loh. Ini duduk proposalmu, gak duduk. Tak lihat, oh ini anak Unesa semester akhir, rumahnya di sini, gerakannya ini. Oh ya wis kasih tau nek bantuanku tak tarik lagi mana? Gak jadi. Di era modern pemikirannya masih konvensional. Nah, ini maksudnya berarti ada tradisi yang masih melekat di era modern. Berarti butuhnya apa orang modern? Berarti ya sowano. Jadi sowan dulu, saya mau berkegiatan nih, saya mau berkesenian nih, saya mau berkebudayaan. Sowan ke senior. Gitu ya. Makanya itu ditiru juga sama orang politik. Orang-orang politik itu kan sowan dulu ke tokoh-tokoh masyarakat, ke pondok, ke mana, itu kan sowan ya. Ya biar tidak diserang. Tuh, kon sopo, kok gak pamit nang sing tuwek dhisik. Nah, itu ilmu lama yang sampai saat ini masih berlaku. Jadi seperti itu. Ada tradisi yang walaupun Indonesia banyak meninggalkan tradisinya, tetapi ada yang masih dipegang. Nah, ini fotonya Sultan Tadi Arisabana, ya, di usia senjanya, biar kalian tahu, setidaknya minimal ada jurusan bahasa Indonesia, masuk gak tahu wajah sastrawan, gitu ya. Nah, beritahu ini Sultan Tadi Arisabana. Dia selalu berkutat dengan buku-buku. Kehidupannya penuh dengan buku-buku indah seperti ini. Saya pun ketika berhadapan dengan buku itu rasanya juga senang sekali. Nah, kemudian ini ya dampak adanya apa sih dampak periode ini? Membuka jalan sastra modern yang jelas. Dia pembuka pintu. Selanjutnya apakah ada perubahan itu urusan generasi atau periodisasi selanjutnya, bukan urusan periode ini. Ya, mengubah orientasi estetika yang dulu klasik menjadi modern.
Tetapi lanjutannya di angkatan 45 apakah berubah? Ternyata itu ditangkap momentumnya oleh Khairil Anwar di angkatan 45. Berubah. Kalau seandainya tongkat estafet itu tidak terima oleh Khairil, ya mungkin setelah kita saat ini nggak ada. Tapi dilempar ini dari angkatan Pujangga Baru ditangkap oleh Khairil. Ya, Khairil melanjutkan dengan pola celandiannya, ya, pola kenakalannya, pola berbahasanya, ya, itu akhirnya menjadi adanya sastra modern saat ini. Seperti itu. Mengapa, ya, Khairil Anwar itu dikenal di sekolah-sekolah karena dia tokoh yang unik, tokoh yang penting, tokoh yang membawa perubahan. Jadi seperti itu, ya. Untuk penutupnya, Pujangga Baru ini titik penting transisinya, ya, awal modernisasi di sastra Indonesia dan yang terpenting sampai saat ini perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari sini, ya, dimulai dari sini. Sastrawan, ya, sawangane koyok tidak dianggap gitu ya, tetapi sumbangsinya besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, saat ini sastrawan sudah tidak banyak dilirik, ya. Coba lihat perkembangan kebahasaan saat ini. Miskin, kata kapital, kemudian muncul kapitil. Miskin. Karena apa? Sastrawan sudah tidak mulai dilihat. Nah, kalau dulu istilah-istilah itu kaya, kenapa? Dari kaya sastra, dari sumbangsi para sastrawan. Sastrawan, khususnya penyair, itu penyumbang bahasa terbesar, ya. Puisi itu akan selalu menemukan diksi-diksi baru. Penyair itu di dalam puisinya akan menemukan diksi-diksi baru. Nah, di situ akan diadaptasi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui Kongres Bahasa. Artinya lahir Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rinitannya begitu, ya. Makanya kalau sekarang sastra itu sudah mulai tidak mendapatkan ruang di akademi, tidak mendapatkan ruang di pemerintahan, ya ini terlihat kapital kemudian kapitul. Istilah kapitul itu huruf kecil itu. Nah, ini kan orang langsung menolak. Kok kapitil? Nah, aneh. Karena kemiskinan bahasa tadi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini terkait Pujangga Baru, ya. Ketika belum ada, maka tugas personalnya Mas Akmal, tugas kelas ini nanti membuat produk priorisasi sastra dalam bentuk produk-produk kreatif. Ngobrol ya dengan teman-teman kelasnya, ya, seperti itu. Seperti Kandungan Kunci, apa itu ada brand-brand dari yang kita ambil dari priorisasi sastra Indonesia. Hari sudah ketemu apa? Oke, sambil mengumpulkan materi atau bisa juga dimulai dengan mengumpulkan foto-foto sastrawan. Nah, paling mudah kan foto sastrawan. Foto kemudian nama, masuk ke cangkir, masuk ke gantungan kunci, masuk ke stiker. Itu kan yang paling mudah. Kemudian quote dari sastrawan itu kayaknya kan gak penting, ya. Iya kan? Tetapi seperti yang tak sebutkan tadi, hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten akan terbaca sebagai gerakan yang besar suatu ketika. Gitu ya. Kayaknya kayak gak penting. Lah apa sih, guys? Gelas kopi untuk sastrawan, efeknya apa? Tapi kita kalau konsisten itu akan menjadi sesuatu. Terus gak bau jauh apa yang saya lakukan di teater akademik, ya. Dulu nggak ada suaranya. Tapi ketika pelan-pelan tak dokumentasikan menjadi satu, ya, sekarang ada suaranya. Dulu di YouTube-nya masing-masing angkatan. Nah, setelah angkatan pertama itu angkatan 2017 kayaknya itu tak kumpulkan. Buatkan YouTube sendiri, media sosial sendiri. Setelah itu baru, ya, sampai sekarang. Nah, karena sudah mulai banyak, mulai sesuatu, mulai terdengar sesuatu di UNIM, nanti akhir tahun itu mesti ada pentas, awal tahun baru itu
ada gerenengan begitu sudah. Yang dulu itu ngapain sih ini? Ngapain sih? Ya pasti ada. Suara-suara sumbang itu pasti ada. Seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan silakan. Berarti untuk yang baru ini bahasanya itu sudah terjadi nggak lagi Pak? Perlahan terjadinya transisi. Ini pemicunya. Belum berubah 100%, belum. Tapi sudah mengarah ke bahasa Betul. 45 era Khalil Anwar yang kita bicarakan minggu depan itu sudah mulai berubah. Ini masih Melayu ada. Masa transisi. Ada lagi? Cukup? Oke, jika cukup maka saya akhiri karena kebetulan ini juga ada tamu dari Indonesia menuju ke UNIM. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.